Rektor, para anggota Senat Akademik, para wakil rektor, para dekan serta guru besar UM yang telah dikumpulkan, disilakan kembali. Batu TV. Kegiatan sidang terbuka Senat Universitas Negeri Malang dengan agenda pengukuhan guru besar berlangsung Kamis 30 Juni 2022, bertempat di Gedung Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Pengukuhan 6 guru besar baru ini menambah jumlah deretan guru besar yang dimiliki Universitas Negeri Malang. Kegiatan sidang terbuka Senat UM dihadiri Ketua Senat UM Profesor Dr. Haji Sukowiono STMH beserta jajaran Senat, Ketua Komisi Guru Besar Profesor Dr. Ibrahim Bafadal, Rektor UM Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD, Rektor UM Profesor Dr. Aha Rofiuddin MPD, serta para rektor dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, keluarga dari para guru besar yang dikukuhkan, serta undangan lainnya. Acara diawali dengan masuknya jajaran Senat menuju ruang pengukuhan dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Malang, serta pembukaan sidang terbuka Senat Akademik UM oleh Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Sukowiono SHMH. Himne dan Mars Universitas Negeri Malang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Malang dengan acara pengukuhan Profesor Haldinur PhD, Profesor Dr. Ahmad Taufik MSI, Profesor Dr. Nasik SEMP MPD, Profesor Dr. Sentot Kusairi SPD MSI, Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSI, dan Profesor Dr. Andes H.A. Suprianto MPD MSI sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang kami nyatakan dibuka. Nomor 21807, 21808, 20
Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim tentang kenaikan jabatan fungsional dosen dan jabatan profesor. Tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke satu dosen yang namanya tersebut pada lajur 2 pangkat dan golongan ruang pada lajur 3 dengan unit kerja pada lajur 4 dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu pada lajur 5 lampiran keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Senat Akademik UM, Profesor Dr. Sukowiono SH.MH. Dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan berharap pengukuhan ini menjadi motivasi kepada para akademisi lainnya untuk menjadi guru besar dan UM menjadi kampus rujukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesor Dr. Ahmad Taufik MSI, Guru Besar FMIPA dalam bidang fisika material, Profesor Dr. Nasih SEMP MPD, Guru Besar FEB bidang ilmu ekonomi pertanian, Profesor Dr. Semdot Usairi SPD MSI, Guru Besar FMIPA dalam bidang penilaian pendidikan fisika, Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSI, Guru Besar FMIPA bidang fisiologi hewan, dan Profesor Dr. Andes H.A. Suprianto MPD MSI, FIP dalam bidang ilmu manajemen. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita patut bersyukur karena guru besar Universitas Negeri Malang bertambah dan hari ini kita akan menyaksikan bersama pidato pengukuhan beliau berenam tadi. Semoga pengukuhan guru besar hari ini dapat menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi guru besar. Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar Universitas Negeri Malang semakin meningkatkan martabat UM, Excellent and Learning Innovation di kancah nasional dan internasional, serta senantiasa menjadi kampus rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian menjadi guru besar bukan hanya menjadi pencapaian pribadi sebagai seorang dosen, namun juga pencapaian Universitas Negeri Malang. Arti UM memiliki tambahan SDM yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya. Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar pada hari ini, UM semakin dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi. Salah satu dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat, sehingga perguruan tinggi tidak hanya berfungsi untuk mencetak para sarjana, magister dan dokter, melainkan juga mampu mengaplikasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian pada masyarakat sebagai wujud dari pengabdiannya. Dengan semakin banyaknya guru besar yang dikukuhkan, menunjukkan semakin banyak pakar yang kita miliki. Ini tentunya akan berdampak pada kredibilitas dan martabat UM di skala global sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Saat ini, departemen yang ada di UM sudah banyak yang mendapat akreditasi internasional dari AKAS. Semoga dengan bertambahnya departemen yang terakreditasi internasional semakin meningkatkan nilai jual dan nilai tawar UM sebagai Excellent and Learning Innovation, baik untuk level nasional maupun internasional. Memajukan, menjaga, dan terus meningkatkan daya saing UM sudah menjadi kewajiban bagi keluarga besar UM. Pada kesempatan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bersama-sama berkomitmen tinggi untuk senantiasa merawat
memperbaiki, membanggakan, dan mengambil peran dalam memperjuangkan agar UM semakin progresif dan berinovasi. Mencapai gelar tertinggi sebagai seorang guru besar merupakan sebuah perjuangan pencapaian gelar akademik, namun ini bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tapi justru dengan melekatnya gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi bagi dosen-dosen yang lebih muda. Bahkan kita berharap dengan melekatnya guru besar merupakan sebuah amanah dan sebuah tanggung jawab, bukan hanya sekedar gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Menjadi guru besar merupakan tugas yang berat, karena menjadi guru besar harus bisa memberikan sumbangsih yang nyata berupa pemikiran maupun temuan-temuan teknologi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, secara umum topik penelitian yang telah saya lakukan bersama mahasiswa. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pidato pengukuhan jabatan guru besar oleh para guru besar yang dikukuhkan secara bergantian. Topik penelitian dalam ilmu kimia material sangatlah luas dan sangat menarik untuk diteliti. Dampak penelitian bukan berdasarkan indikator bibliometri seperti impact factor saja, tetapi dampak nyata dari berbagai tersebut terhadap learning, pembelajaran. Penelitian berkualitas tinggi tidak dapat dilakukan dalam waktu luang. Konsentrasi yang intens dalam kondisi yang nyaman, sehat dan bagi adalah sangat penting dalam melakukan. Hadirin yang saya hormati, jika saya diberi kesempatan dan juga umur sebagai profesor di UM, saya berusaha untuk memberikan dampak seperti yang digambarkan dalam gambar ini. Dalam konteks sebagai seorang dosen, pada awal karir pekerjaan saya sebagai dosen mungkin hanya digunakan semata-mata untuk menghasilkan penelitian yang ditujukan untuk kepentingan individu, seperti naik gaji atau naik pangkat. Dan saya pikir hal ini wajar di samping ekosistem kita yang kita bentuk sekarang ini memaksa dosen muda untuk menghasilkan luaran penelitian. Dengan pindahnya saya ke Universitas Negeri Malang, saya akan berusaha untuk memberikan dampak yang lebih besar, yaitu dampak organisasi dan dampak mungkin juga kepada masyarakat dan juga mungkin kepada dampak kultural. Terima kasih kepada UM dan juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim karena mempercayakan saya dengan jabatan profesor. Sebetulnya saya tidak menyangka dan saya bersyukur ketika menerima surat keputusan penyetaraan jabatan profesor saya di UTM di Masjid Negeri Malaysia menjadi profesor pada Universitas Negeri Malang yang berlaku dari 1 Agustus 2021. Karena setahu saya sebelum ini tidak pernah ada warga negara Indonesia yang memiliki jabatan profesor di universitas luar negeri pindah ke Universitas Indonesia dengan jabatan yang sama. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada Profesor Ahmad Widin, Rektor UM, Profesor Hadi Suwono, Dekan Fakultas MIPA UM, Profesor Dr. Markus Diantoro, Ketua LP2M. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Nuh. Kita doakan beliau sembuh ya. Sepatutnya beliau hadir pada hari ini. Saya jumpa dengan beliau pada hari Senin, tapi beliau tidak sehat dan mohon maaf tidak dapat hadir pada hari ini. Prof. Datuk Ahmad Fauzi Ismail dan Kanselar UTM, Profesor Dr. Wahid Omar dan Datuk Seri Zaini Ujang, mantan Naib Kanselar Universiti Teknologi Malaysia yang telah mendukung inisiatif dan aktivitas saya selama. Saya bersyukur memiliki kesempatan dibimbing oleh guru saya, Profesor Datuk Halimatun Hamdan, pembimbing PhD saya di UTM, dan juga Profesor Bunsho Otani, pembimbing postdoc saya di Hokkaido University. Terima kasih kepada para mahasiswa doktor saya dan postdoc saya yang sangat saya banggakan. Mahasiswa yang saya banggakan, Profesor Didik Prasetyoko dari ITS, Profesor Muhammad Nur Hadi dari Universitas Mulai Warman, sekarang beliau hadir, dan juga Profesor Eng Yun Hao, Profesor di City, Hong Kong University.
Terima kasih juga saya aturkan kepada sahabat saya yang juga hadir pada hari ini, Profesor Dr. Joko Hartanto. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman saya di UTM, di Institut Ibnu Sina, kepada keluarga saya yang hadir pada hari ini, Dr. Rizal Sani, Dr. Elham Wilda, Dr. Rino Rahmata Bukti yang telah hadir ya pada hari ini, yang duduk di sebelah sana. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah saya Nur Anas Jamil dan ibu saya Sofiah Jamaris yang telah mendidik dan selalu mendoakan dan menasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah tambang pasir besi dan aneka tumbuhan. Namun di sisi lain kita juga tahu bahwa sumber daya alam tersebut belum diolah, sehingga nilai gunanya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, salah satu inovasi yang bisa dilakukan melalui sentuhan nanosains dan nanoteknologi, khususnya fabrikasi nanomaterial. Kita selama ini sudah sering mendengar nanomaterial, namun pertanyaannya apa dan mengapa ini penting? 1 nanometer adalah ukuran sekitar 10⁻⁹ atau dengan bahasa mudahnya 1 dibagi per miliar meter. Dalam ukuran ini bakteri virus sekalipun juga menjadi sangat besar. Kenapa ini penting? Karena dalam nanomaterial luas dan volume menjadi rasio sangat besar sehingga reaktif dan hukum-hukum fisika kuantum menjadi dominasi. Hadirin yang saya muliakan, terkait dengan aplikasi, kami mengembangkan 3 aplikasi dari nanomaterial magnetik cair ini. Yang pertama sebagai agen antimikroba, antibakteri dan anti jamur. Kenapa ini penting? Hasil riset juga menunjukkan magnetik cair menghasilkan reaktif oksigen spesies yang mampu membombardir dinding sel bakteri sehingga menghancurkan inti sel yang dibawa DNA oleh patogen. Modifikasi muatan terkait elektrostatik juga mampu membunuh bakteri. Menariknya, magnetik cair juga sebagai anti jamur yang baik. Kemudian aplikasi berikutnya yang sudah kami lakukan kerjasama riset dengan kedokteran, farmasi dan lain-lain, yaitu magnetik cair untuk antifibrosis dan penghantaran obat. Hewan coba yang sudah kami data, yang sudah kami lakukan uji, hewan yang mengalami masalah di hati, kemudian kita injeksikan dengan magnetik cair. Magnetik cair mampu sebagai agen antifibrosis yang baik. Dalam konteks dunia medis, kandungan di dalamnya menurunkan ALT dan AST. Kemudian untuk penghantaran obat, drug delivery system, kami menggunakan obat kanker, doxorubicin. Magnetik cair mampu melepas dan merilis obat, termasuk memuat obat, drug release dan drug loading secara optimum. Hadirin yang berbahagia, aplikasi berikutnya terkait dengan riset terkait obat, riset terkait kesehatan. Dari sekian penghargaan oleh grup riset kami, alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan artikel internasional berkualitas tinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi dan BRIN dalam bidang kesehatan obat. Ini adalah prestasi luar biasa bagi UM. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah terkait aplikasi penyerap gelombang radar. Hasil riset kami juga menunjukkan bahwa material yang di-coating oleh magnetik cair mampu menahan, mampu menyerap gelombang radar sehingga radar tidak bisa dipantulkan. Ini adalah teknologi masa kini dan masa depan untuk pesawat siluman untuk dunia militer. Ini sudah dihasilkan publikasi Q1 dan Q2 di beberapa jurnal. Dan yang terakhir adalah aplikasi di bidang sensor. Hasil riset juga menunjukkan magnetik cair mampu memainkan peran penting dalam sensor, khususnya sensor magnet. Menariknya, dalam medan magnet kecil sekalipun, sensor berbasis magnetik cair mampu menghasilkan performa yang luar biasa. Dan sebagai kesimpulan dari pidato kami, bahan alam Indonesia ternyata mampu kita oleh dengan sentuhan nanosains dan nanoteknologi untuk menjadi magnet cair sehingga bisa diterapkan dalam biomedis, radar dan sensor. Mohon maaf atas seluruh kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah saya dalam pengukuhan guru besar bidang ilmu iklim pertanian dengan topik harmonisasi pembangunan ekonomi dan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Topik ini berangkat dari berbagai karya akademik saya yang sudah saya
publikasikan dalam karya akademik, baik di jurnal, buku, dan karya-karya lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam aspek ekonomi, kajian yang saya sampaikan di forum yang terhormat ini berangkat dari pendekatan ekonomi mikro, di mana setiap perilaku produsen, pelaku bisnis, katakanlah petani, peternak, petambak, berupaya untuk mendapatkan laba yang maksimum. Tentunya untuk mencapai itu, pelaku bisnis akan memaksimalkan faktor produksi yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan produk yang optimum. Setiap pelaku bisnis melakukan proses perhitungan terhadap aspek sumber daya alam dan lingkungan serta analisis biaya lingkungan sebagai salah satu komponen dalam manajemen keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, integrasi dan sinergitas antara pembangunan ekonomi, konservasi sumber daya alam, efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial akan menghasilkan kuantitas dan kualitas sumber daya yang baik. Dan tentunya ini sebagai modal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Paling tidak ada dua makna yang kami telaah dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, adanya dimensi waktu. Bagaimana sumber daya alam dan lingkungan yang kita manfaatkan ini mampu bukan hanya digunakan sekarang tapi untuk masa akan datang. Dimensi yang kedua yaitu antara aspek ekonomi dan aspek sumber daya alam sebenarnya bukan saling meniadakan tapi saling mengaruhi, sehingga saling mempertahankan dan meningkatkan pembangunan ekonomi bersama-sama dengan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, hasil analisis, telaah dan hasil penelitian yang telah kami lakukan dan sudah dipublikasikan pada beberapa jurnal internasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya trade-off antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan hubungannya sangat erat dan tidak saling meniadakan. Yang kedua, adanya hubungan kausalitas antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan ekonomi akan mempengaruhi lingkungan, begitu sebaliknya aspek lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kualitas lingkungan yang tinggi akan berdampak positif dan daya tarik bagi pelaku usaha dan dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, kesimpulan dari kajian kami dalam pidato ini, kegagalan untuk melindungi lingkungan akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Kerusakan dan degradasi lingkungan akan memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk mengembalikan kondisi sumber daya tersebut. Demikian pidato pembukaan guru besar saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, mengapa saya memilih asesmen sebagai bidang penelitian saya? Asesmen merupakan penelitian saya ketika saya mengambil S3 di UNJ, dan setelah saya baca-baca saya ternyata lupa bahwa ketika S1 saya juga asesmen. Jadi S1 saya itu juga penelitian tentang asesmen. S2 ini saya agak mangkir sedikit karena ada perintah untuk kuliah di UGM, dan S3 kita di asesmen. Asesmen ini ternyata berasal dari kata asidere yang artinya adalah to sit beside. Ya, kalau di Indonesia kan kira-kira mendampingi. Jadi ternyata asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bukan sekedar untuk menjustifikasi, jadi tetapi lebih digunakan untuk memonitor dan membantu siswa belajar. Nah, inilah yang kita manfaatkan asesmen untuk menjamin hak belajar dari siswa. Hadirin yang saya hormati, permasalahan asesmen di lapangan adalah tidak berimbangnya pelaksanaan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Apa itu asesmen sumatif?
Asesmen sumatif itu adalah asesmen yang fungsinya untuk akuntabilitas. Jadi fungsinya untuk mengisi raport, untuk melaporkan apakah siswa ini layak lulus atau tidak, layak naik kelas atau tidak. Sementara asesmen formatif adalah asesmen yang manfaatnya adalah untuk memonitor belajar siswa. Intensif saya melakukan penelitian bersama tim terkait dengan integrasi asesmen formatif. Penelitian itu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana model integrasi asesmen formatif di dalam pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian juga mengkaji instrumen-instrumen dan aplikasi-aplikasi berbasis TIK yang bisa membantu Bapak Ibu guru dan dosen untuk melaksanakan asesmen formatif. Dan di akhirnya juga mengembangkan feedback formatif, bagaimana kita memanfaatkan komputer untuk membantu guru. Nah, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban agar semua siswa sukses belajar. Hadirin yang saya hormati, salah satu awalan dari penelitian ini, integrasi asesmen formatif, adalah mengutip dari apa yang dilakukan oleh Black dan William, ini tokoh asesmen formatif. Itu ada 5 hal Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Jadi pembelajaran itu mengintegrasikan asesmen formatif manakala ini tujuan pembelajarannya bisa dimengerti, kaya percakapan pembelajarannya, lalu feedback yang efektif dan tepat waktu, tanggung jawab belajar, serta identifikasi kekurangan dan kelebihan siswa untuk memodifikasi pembelajaran. Mengakhiri pidato ini, saya ingin menegaskan bahwa asesmen merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Hampir dapat dipastikan tidak akan terlaksana pembelajaran yang berkualitas tanpa adanya asesmen yang berkualitas. Itu aja Bapak Ibu yang saya hormati, paparan dari saya. Jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jabatan itulah, maka pada hari ini saya menyampaikan pidato yang berjudul Bawang Putih Tunggal, Obat Tradisional Antiinflamasi dan Kontribusinya dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rektor, Ketua Senat Akademik, dan hadirin yang saya muliakan, Indonesia berkomitmen untuk berhasil mengimplementasikan Sustainable Development Goals melalui agenda pembangunan pada tahun 2030. Isu global yang dibahas dalam SDGs telah dimasukkan dalam visi jangka panjang Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs tidak hanya sekedar memenuhi kesepakatan global, tetapi juga mewujudkan visi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa di berbagai sektor, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang mendukung indikator keberhasilan SDGs. Namun, masalah kesehatan menjadi tantangan bagi kemajuan Indonesia. Permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia yang utama saat ini adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi sebesar 22,48% dan penyakit non-infeksi sebesar 34,43%. Hadirin yang saya hormati, perkembangan penyakit infeksi dan non-infeksi ditandai dengan terjadinya inflamasi yang diperparah dengan kondisi malnutrisi. Hadirin sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara kita mengatasi inflamasi ini untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Inflamasi dapat dikendalikan menggunakan obat-obatan maupun bahan alam. Salah satunya adalah bawang putih yang telah menjadi strategi komoditas hortikultural di Indonesia. Bawang putih memiliki berbagai macam varietas, antara lain adalah bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal adalah varietas bawang putih dengan kandungan alesius yang lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami mengembangkan beberapa produk olahan bawang putih tunggal, diantaranya adalah ekstrak bawang tunggal, minyak bawang tunggal, dan bawang hitam yang memiliki prospek di bidang kesehatan. Saat ini kami juga mengembangkan sistem penghantaran senyawa aktif bawang tunggal secara oral berbasis nanopartikel untuk memaksimalkan penyerapan senyawanya, yaitu Self Nano-Emulsifying Drug Delivery System dan Chitosan Alginate Nano-Encapsulation. SNAD dan nanoenkapsulasi terbukti dapat meningkatkan bioavailabilitas dan bioaksesibilitas pada senyawa aktif bawang tunggal dan akan dikembangkan menjadi suplemen bawang putih tunggal.
Bawang putih tunggal memiliki peranan sebagai promotor kesehatan yang berpotensi menunjang pembangunan kesehatan masyarakat berkelanjutan. Potensi bawang putih sebagai agen antiinflamasi untuk menekan berbagai penyakit infeksi dan non-infeksi dapat mengambil peran penting dalam mewujudkan tujuan SDGs pada indikator 3.3, yaitu target pada tahun 2030 mengakhiri berbagai penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya. Selain itu, peranan bawang putih dalam memperbaiki fisiologi dalam kondisi diet tinggi lemak dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif yang mematikan. Potensi ini sejalan dengan indikator target SDGs 3.4 pada tahun 2030 mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman tinggi. Dengan memanfaatkan bawang putih tunggal untuk pencegahan dan pengobatan merupakan bentuk kearifan lokal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan pidato guru besar saya dengan judul Bank and Educational Service Quality, pengaruhnya terhadap customer satisfaction dan loyalty di era kompetitif. Hadirin yang berbahagia, judul ini saya angkat berdasarkan kepedulian saya, perhatian saya terhadap bidang ini, karena sebenarnya kita semua sekarang sedang masuk ke dalam era kompetisi global. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan era kompetitif. Salah satu yang menjadi kunci kemenangan sebenarnya adalah kualitas dan kualitas. Siapa yang berkualitas, itulah yang akan memenangkan persaingan, bukan mereka yang kuat untuk perang, tapi perangnya sekarang adalah perang kualitas. Makanya seringkali saya sebutkan di berbagai tulisan, kita sedang masuk pada era kualitas. Hadirin yang berbahagia, organisasi dan pelanggan ini menjadi kunci ya antara keduanya. Organisasi dalam hal ini saya nyatakan sebagai lembaga perbankan dan lembaga pendidikan, saya katakan sebagai organisasi, itu tidak lepas dari yang namanya pelanggan, customer. Tanpa mereka tidak berarti apa-apa. Karena apa? Sesungguhnya mereka menjadi pengikat keduanya. Mau berangkat kemana, mau maju kemana, sangat ditentukan oleh para pelanggan. Oleh karena itu, saya mencoba mendalami ini, bagaimana sebenarnya kedudukan customer dengan organisasi ini. Sehingga di sini hasil-hasil penelitian menunjukkan ada 3 variabel kunci menurut hemat saya sampai dengan saat ini adalah organization service quality, kemudian adalah customer satisfaction dan customer loyalty. Secara singkat bisa kita lihat dalam interaksi antar variabel ketiganya, kalau service quality bagus atau kualitas ya layanan suatu organisasi baik, maka ini berdampak terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dan dampaknya juga adalah pada customer loyalty. Jadi di sini digambarkan bahwa customer loyalty itu nanti pada slide berikutnya adalah seperti magnet gitu ya. Customer yang loyal dia akan cenderung mendekat kepada organisasi. Itu penelitian-penelitian yang ada. Sementara pada penelitian yang lain menunjukkan bahwa service quality itu juga berpengaruh terhadap customer loyalty. Nah, dari hasil-hasil itu ternyata ada yang menyangkal itu ya. Sebenarnya service quality tidak berpengaruh terhadap
customer loyalty, tetapi customer satisfaction lah yang berpengaruh terhadap customer loyalty. Inilah gap riset yang yang sudah kami teliti dari gap riset ini. Hadirin yang berbahagia, beberapa indikator yang bisa saya sampaikan bahwa di sana ada service quality, ada tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Sementara pada indikator customer satisfaction melihatnya dari aspek attitude, happiness, quality, satisfaction. Sementara pada customer loyalty saya melihatnya dari aspek cognitive loyalty, affective loyalty. Hadirin yang berbahagia, pencapaian ini tentu tidak lepas dari berbagai pihak yang mendukung upaya saya mencapai huruf besar ini. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang mendoakan dan mendukung saya dalam pencapaian ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Acara dilanjutkan dengan penyerahan naskah pidato pengukuhan jabatan guru besar oleh para guru besar kepada Ketua Komisi Guru Besar UM, Profesor Dr. Ibrahim Bafadal, dan pengalungan kordon. Penyerahan naskah pidato pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Ahmad Taufik MSI kepada Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Penyerahan naskah pidato pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Nasih SEMP MPD kepada Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Penyerahan naskah pidato pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Sultan Kusairi SPD MSI kepada Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Penyerahan naskah pidato pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSI kepada Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang. Penyerahan naskah pidato pengukuhan guru besar dari Profesor Dr. Andes H.A. Supriyanto MPD MSI kepada Ketua Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang.
Rektor, para anggota Senat Akademik, para wakil rektor, para dekan serta guru besar UM yang telah dikukuhkan, disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Rektor UM Profesor Dr. A.H. Rafiuddin MPD mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan. Dan dengan bertambahnya jumlah guru besar diharapkan akan mempercepat internasionalisasi UM menuju World Class University, serta UM menjadi guru yaitu unggul dan rujukan di Indonesia, Asia, serta dikenal dunia. Jadi Prof. Hadi Nur, ini kiri kanan ya, terus ke kanan Prof. Ahmad Taufik, Prof. Nasih, Prof. Sentot, Prof. Siti Rahayu Lestari, dan Prof. Ahmad Supriyanto. Yang terhormat juga ini saya perlu sebut beberapa mitra kerja kita, dan tentu yang juga sangat berbahagia ini para keluarga, pendamping, dan seluruh undangan yang hadir. Hari ini bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita sama-sama bisa menjadi saksi pada pengukuhan ke-6 guru besar ini. Pengukuhan guru besar ini bukan sekedar seremoni belaka, melainkan juga merupakan acara yang sakral, yang merupakan bentuk syukur sekaligus wujud komitmen Tridharma bagi penguatan kualitas UM sebagai perguruan tinggi dengan jati diri kependidikan unggul berbasis kehidupan, terutama dalam meraih mimpi UM yakni sebagai guru Asia dan dikenal dunia. Guru ini singkatan dari unggul dan rujukan. Jadi UM punya mimpi besar bahwa dia akan menjadi rujukan dan unggul di level Indonesia dan Asia serta dikenal dunia. Hadirin yang berbahagia, pengukuhan pagi ini saya rasa memang sangat khusus, berbeda dengan pengukuhan sebelumnya. Setidaknya sebenarnya ada 2 hal yang perlu saya sebut pada kesempatan ini. Yang pertama ini adalah ini dikukuhkannya profesor peralihan dari UTM ke UM, Prof. Hadi Nur tadi sudah diperkenalkan. Bapak Ibu, saya kenal beliau itu 6-7 tahun yang lalu lah. Waktu itu kita UTM dalam upaya bagaimana UM itu bisa menuju internasionalisasi dengan cepat. Jadi jauh sebelum PTNBH. Setelah itu Prof. Hadi Nur kita undang ke UM di gedung A3 untuk mempresentasikan strategi pengembangan UM untuk internasionalisasi. Saat itu saya merasa tanda petik ya jatuh hati pada beliau sebenarnya. Jangan dimaknai yang lain ya. Saya langsung bicara sama Pak Menteri. Pak Menteri, saya ini perlu ada teman yang memang kita jam profesorkan di UM. Waktu itu aturannya belum ada. Jadi Pak Nasir waktu itu menterinya, beliau memang segera dibuatkan, maka diproseslah aturan regulasi di kementerian. Maka di Indonesia ada jam profesor pertama ya Prof. Hadi Nur ini. Selepas itu saya merasa internasionalisasi ini akan lebih cepat jalannya kalau ada Prof. Hadi Nur bergabung dengan kita. Sambat lagi saya pada Pak Nasir, apa nggak bisa toh ya kita teman-teman diaspora itu katakanlah kita angkat jadi pegawai di rektor di PTN ini. Oh bisa, cuma regulasinya belum ada. Akhirnya buatlah regulasi baru lagi sebenarnya. Itu titik awalnya ya dari ini baru 2021 itu keluarlah SK guru besar beliau untuk di UM ini. Jadi ini lagi-lagi mengawali, mudah-mudahan nanti diikuti oleh perguruan tinggi yang lain juga kaitan dengan bagaimana diaspora. Jadi kita memang sangat berharap Prof. Hadi Nur ini bisa juga
juga mempercepat internasionalisasi UM ini. Yang kedua, ini memang yang unik, yang khas ya, yang berbeda dengan yang lain. Pengukuhan kita pagi ini ditandai dengan ada guru besar yang untuk saat ini termuda, 38 tahun, ini Pak Taufik ya. 18 tahun yang lalu saya berdiri di podium seperti ini untuk pidato pengukuhan guru besar. Waktu itu usia saya tahun 2004, itu adalah guru besar yang termuda waktu itu. Ternyata sekarang Pak Taufik lebih muda lagi dari saya. Jadi 38 sudah kita kukuhkan guru besar. Artinya sebenarnya bukan sesuatu yang sangat sulit ya. Kalau kita fokus, concern untuk itu, kita memang bisa, kita harapkan ke depan memang lebih mudah lagi para guru besar, profesor di Universitas Negeri Malang ini. Selaku rektor memang saya ucapkan semuanya. Jadi 6 guru besar kita ini memang sangat istimewa untuk ke-6-6-nya. Diharapkan memang kontribusi beliau semuanya ini sekali lagi untuk bisa internasionalisasi secepatnya. Bapak Ibu, begitu UM menjadi PTNBH, memang target yang dipasang kementerian itu tidak lagi soal ranking nasional seterusnya, tapi patoknya adalah bagaimana UM menjadi ya WCU ya World Class University, dan dipatok angkanya, rankingnya haruslah di bawah 1000 tingkat dunia, Ibu Bapak. Jadi targetnya membeda. Oleh karena itu kita memang sangat-sangat concern sekali bagaimana kita memenuhi target itu. Saat ini memang kita untuk level Asia itu UM sudah ada di angka 800-an ya. Dunia masih di atas 1000. Jadi ini masih kerja keras sekali untuk bisa memenuhi itu semua. Itulah makanya para guru besar kita, jadi kalau masa lalu seringkali guru besar adalah titik akhir untuk berkarya, tapi sekarang itu titik awal untuk berkarya berapapun usia kita. Jadi kita sangat berharap sekali lagi Bapak Ibu semua, para guru besar yang sekarang sudah 101 ini, tahun 2024 targetnya dari kementerian itu. Jadi sekarang 22, jadi 2 tahun lagi UM ini harus sudah masuk di ranking di bawah 1000 untuk ranking dunia. Ini sesuatu yang sebenarnya kerja yang sangat keras, luar biasa, cepat dan seterusnya. Kita juga satu sisi setelah PTNBH mengubah mindset yang semua dulu nunggu instruksi, seterusnya sekarang harus gerak sangat cepat. Bahkan dalam berbagai kesempatan saya selalu menyebut kata semua SOP yang kita buat ditambah 1 kata, jadi GPL, enggak pakai lama. Semuanya sekarang mesti kita coba selesaikan secepatnya. Kalau bisa hari ini, ya selambatnya besok atau minggu berikutnya itu seluruhnya harus kita selesaikan. Ibu Bapak, dengan dilabelinya UM sebagai excellent in learning innovation, ini juga beban yang tidak ringan bagi UM. Jadi kita 4 tahun yang lalu itu dapat loan, bantuan dari Islamic Development Bank, ya nilainya lumayan, mendekati 700 miliar. Barangnya sekarang di depan gedung ini ada 2 gedung besar sekali, yang insya Allah nanti kita akan resmikan waktu Dies tahun ini. Mudah-mudahan kita lagi konfirmasi Pak Wapres nanti akan bisa meresmikan gedung tersebut. Nah, fisik oke, kita selesaikan sudah. Sekarang menjadi pusat inovasi belajar Indonesia. Ini lagi-lagi tugas yang sangat berat bagi UM. Seberat apapun tugas itu, saya yakin
hadirnya guru besar ini akan mempercepat ini semua. Selain itu juga dalam waktu tidak lama lagi, mudah-mudahan 1 bulan ke depan ya Pak WR4, kita akan kukuhkan beberapa lagi, mudah-mudahan bisa 6 lagi kita kukuhkan guru besar. Dan September Bapak Ibu, ini program yang juga kita rancang, UM akan memiliki kalau kemarin kita hanya mengawali punya ajang profesor Pak Hadi Nur, plus berikutnya ada 3, jadi 4 orang ajang profesor. September nanti kita kukuhkan ada 36 ajang profesor dari berbagai perguruan tinggi di dunia. Salah satu kriteria yang dituntut untuk menjadi world class university itu berapa dosen asing yang mengajar di UM ini. Jadi yang ditanya bukan hanya berapa jumlah mahasiswa asing yang di UM. Insya Allah di UM ya sekarang sudah 300 lebih lah mahasiswa asingnya ya. Tetapi pertanyaan ini maka harus dijawab dalam waktu yang cepat sekali. Jadi berapa dosen asing yang mengajar di UM ini, dan persyaratannya berat banget gitu. Dosen-dosen itu adalah dari perguruan tinggi yang masuk 200 kelas dunia, luar biasa tuntutannya. Tapi insya Allah itu kita bisa melakukan itu semua. Berbagai persoalan dan tantangan yang memang dihadapi ini akan semakin ringan sekali lagi dengan sinergi yang dari MBA, dari Senat Akademik, yang semuanya satu padu, jadi harmoni sekali, jadi untuk bisa lakukan percepatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan sanjungan hanyalah untuk-Mu. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perkenankanlah kami semua yang hadir di ruangan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kehadirat-Mu. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat. Berikanlah kemanfaatan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang mendalam seperti pemahaman para nabi. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, saat ini ada saudara kami yang sedang sakit, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuhdea. Berikanlah kesembuhan kepada beliau, angkatlah sakitnya, dan berikanlah kesembuhan seperti setiap kala. Ya Allah ya Syafi, isfihi shifaan ajilan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman 'allamana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mengajari kami. Allahumma ja'al walidina wa mu'allimina mimman radita anhum. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, guru-guru kami, termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi, orang-orang yang Engkau ampuni. Ya Allah ya Azim, terimalah doa dan munajat kami ini, dan berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara diakhiri dengan penutupan sidang terbuka Senat dan pemberian ucapan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan keluarga oleh jajaran Senat. Habib Budiman melaporkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Malang
dengan acara pengukuhan Profesor Hadinur PhD, Profesor Dr. Ahmad Taufik MSI, Profesor Dr. Nasif SE MP MPD, Profesor Dr. Sentot Kusairi SPD MSI, Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSI, dan Profesor Dr. DRS HA Suprianto MPD MSI sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang kami nyatakan selesai dan ditutup. Dengan demikian usai sudah sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Malang dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang. Kami ucapkan selamat atas prestasi yang diraih dan semoga sukses. Akhirnya saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini UM kembali mengukuhkan 6 orang guru besar. Jadi dengan pengukuhan pagi ini total guru besar di Universitas Negeri Malang di UM ini sekarang menjadi 101 orang. Nah, dengan penambahan guru besar tentu ini akan sangat membantu untuk UM bisa mewujudkan visi misinya, yakni menjadi unggul dan rujukan di Asia dan dikenal dunia. Kenapa ini perlu? Karena dengan bertambahnya guru besar itu artinya bahwa produktivitas karya ilmiah, pengabdian, penelitiannya itu akan bisa lebih banyak lagi. Terkait dengan UM yang sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, ini juga sangat-sangat penting bagi UM. Karena sebagai badan hukum UM ini dituntut untuk bisa go internasional atau kita sebut internasionalisasi. Oleh karena itu sekali lagi soal penambahan jumlah guru besar di UM memang sangat-sangat penting, sangat perlu untuk meningkatkan kinerja UM di masa yang akan datang. Pemberian ucapan selamat dilanjutkan oleh para wakil rektor, para dekan, direktur sekolah pasca sarjana, dan para ketua lembaga. Berikutnya ucapan selamat dilanjutkan oleh undangan lainnya.